Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas tentang klasifikasi konflik sosial, merupakan materi sosiologi untuk kelas 11. Nah, Ananda sekalian, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat dan teori konflik sosial ya. Maka pada video pembelajaran kali ini kita fokus pada materi yang kedua, yaitu klasifikasi konflik sosial berdasarkan pendapat ahli, kemudian berdasarkan kriteria tertentu. Baiklah, Anda sekalian, kita mulai saja dari klasifikasi yang pertama, konflik berdasarkan tujuan organisasi ya. Sini ada dua jenis. Yang pertama adalah konflik fungsional, kemudian yang kedua konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif ya. Misalkan terjadi pertentangan ya di antara manajer di suatu perusahaan, misalkan ada dua manajer yang terlibat konflik, namun dari konflik ini mereka masing-masing meningkatkan kinerjanya ya, mereka masing-masing berusaha untuk memperbaiki kinerja mereka sehingga pada akhirnya konflik itu bisa bersifat konstruktif ya, mengakibatkan kemajuan di perusahaan tersebut. Nah, ini namanya konflik fungsional. Namun ada juga konflik disfungsional, konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi yang bersifat destruktif. Ya misalkan di suatu sekolah ya terjadi konflik ya di antara eh, misalkan ya antara kepala sekolah dengan kepala tata usaha, misal terjadi konflik seperti itu. Nah, ketika konflik ini terjadi ya, masing-masing ini mempertahankan egonya sehingga tujuan dari atau pelaksanaan dari kinerja masing-masing ini terganggu ya, sehingga secara keseluruhan ya performa sekolah itu mengalami kemunduran. Nah, ini namanya konflik yang bersifat destruktif ya, menghambat tercapainya tujuan organisasi dan dia itu merugikan gitu. Jadi bukan membawa kepada kemajuan organisasi tersebut namun malah menghancurkan performa dari organisasi tersebut. Nah, selanjutnya konflik berdasarkan posisi pelaku. Ada konflik vertikal dan ada konflik horizontal. Ya, kalau kita buat seperti piramida seperti ini, maka konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antar kelas sosial yang berbeda. Ya, misalkan buruh ya yang berada pada lapisan bawah berkonflik dengan majikan ya. Nah, di sini buruh dan majikan. Nah, ini konflik vertikal. Kenapa? Karena pihak yang terlibat konflik ini berada pada lapisan sosial yang berbeda. Nah, kalau konflik horizontal ini konflik yang sifatnya sederajat ya. Nah, konflik vertikal ini berhubungan dengan konsep stratifikasi ya. Nah, kalau konflik horizontal ini berhubungan dengan konsep diferensiasi sosial. Ya, konflik horizontal misalkan ya, ini terjadi pada lapisan yang sederajat. Misalkan konflik antar suku, konflik antar agama ya. Nah, antara satu suku dengan suku lainnya itu kan tidak ada yang lebih tinggi, semuanya sederajat. Nah, ini namanya konflik horizontal. Nah, inilah konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Jadi ada vertikal, lawannya adalah horizontal. Kemudian konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Ada konflik terbuka dan ada konflik tertutup. Nah, konflik terbuka ini konflik yang diketahui oleh semua pihak. Ya, konflik tertutup ini konflik yang tersembunyi. Artinya konflik ini hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Bahkan orang lain ini tidak tahu kalau mereka terlibat konflik. Nah, konflik terbuka kita ambil contoh ya, misalkan ya tawuran yang terjadi itu kan konflik terbuka. Kenapa terbuka? Karena semua orang bisa menyaksikan tawuran tersebut ya. Perang perang antar suku ya misalkan yang terjadi. Nah, itu terbuka karena semua orang bisa menyaksikan konflik tersebut. Nah, ini konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Nah, kemudian konflik berdasarkan durasi waktunya. Ada konflik sesaat atau spontan, ada konflik berkelanjutan. Konflik sesaat ini yang terjadi serta-merta ya dalam waktu yang singkat atau sesaat. Ya, misalkan ada perselisihan ya yang terjadi di jalan misalnya, ada dua pengendara yang terlibat perselisihan, kemudian secara spontan mereka terlibat konflik ya, berkelahi satu dengan yang lainnya.
Namun setelah itu selesai ya. Ini namanya konflik spontan. Namun ada konflik yang berkelanjutan, ini tidak pernah selesai, terus menerus terjadi ya. Ada apa namanya, dalam kurun waktu yang relatif lama dan sulit sulit sekali untuk diselesaikan ya. Permusuhan yang terjadi ya antar saudara misalnya ya, sulit sekali untuk diselesaikan karena masing-masing pihak ini apa namanya, memiliki ego tersendiri sehingga sulit untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ini namanya konflik berkelanjutan. Kalau kita lihat di kancah internasional ya, misalkan konflik antara Korea Utara, Korea Selatan, konflik antara Israel dengan Palestina ini kan berkelanjutan terus, tidak pernah berhenti ya, terjadi secara terus-menerus dan sulit untuk diselesaikan. Kemudian konflik berdasarkan pengendaliannya, ada konflik terkendali, ada juga konflik yang tidak terkendali. Konflik yang terkendali ini mudah dikendalikan ya, sehingga konflik ini tidak meluas ya. Namun sering juga terjadi konflik tidak terkendali ya. Pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan sehingga akibatnya dapat meluas. Ya, misalkan kita lihat konflik yang terkendali ya, misalkan ada dua orang siswa yang terlibat perkelahian di sekolah, kemudian dilerai oleh teman-temannya, dibawa ke guru BK ya, dinasihati oleh wali kelas dan sebagainya, akhirnya konflik bisa diselesaikan. Namun ketika konflik itu terjadi ya, misalkan yang melibatkan jumlah yang banyak ya, massa yang banyak, maka ini konflik ini sulit untuk dikendalikan ya, sehingga terjadilah ya saling lempar ya, saling serang ya. Ini konflik ini sudah tidak terkendali, sulit sekali untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, kemudian konflik berdasarkan sistematikanya. Ada konflik non sistematis, ada yang sistematis. Kalau yang non sistematis ini konflik yang sifatnya acak ya, terjadi secara spontan, secara tiba-tiba. Ada dua kelompok remaja ya yang saling bertemu, kemudian eh, terjadilah apa namanya, saling ejek ya, kemudian terjadi perkelahian. Ini namanya konflik yang terjadi secara spontan, konflik non sistematis. Namun ada konflik yang sistematis yang sudah direncanakan dan memiliki tujuan yang ingin dicapai ya. Misalkan ya, setelah terjadi apa namanya, ada ketersinggungan antara satu warga desa dengan warga desa lainnya, maka warga desa yang satu merencanakan untuk menyerang warga desa lain. Nah, ini namanya konflik ini sudah direncanakan ya. Konflik sistematis, artinya sudah direncanakan terlebih dahulu. Kemudian terjadilah konflik antara desa yang satu dan desa yang lainnya. Ini namanya konflik sistematis. Nah, ada dua konflik lain yang tidak termasuk kepada konflik-konflik tersebut, yaitu konflik rasial. Nah, ini konflik yang terjadi karena perbedaan ras. Ya, misal di Afrika ada yang namanya apartheid ya, pemisahan berdasarkan ras, kulit hitam dan kulit putih. Ini namanya konflik rasial, konflik yang berhubungan dengan perbedaan ras antara kulit hitam, antara ras negroid dengan ras kaukasoid ya, misalkan. Ini konflik rasial. Nah, ada juga konflik internasional. Nah, konflik internasional tadi sudah kita singgung sedikit ya, misalkan konflik antara bangsa yang berbeda, negara yang berbeda. Misalkan konflik antara Israel dengan Palestina. Indonesia juga pernah mengalami konflik ya dengan Malaysia ya. Di masa penjajahan dulu ya, kita juga dijajah ya, mengalami konflik. Inilah konflik lain yang tidak termasuk pada konflik-konflik yang sudah disebutkan tadi. Baiklah Ananda sekalian, demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.